Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Soekarno Azaria Adventure. Di kesempatan kali ini ya guys, saya juga turut prihatin dengan apa yang ya kemarin itu pada hari Kamis, kalau tidak salah itu tanggal 24 ya. Tanggal 24 Juli 2025 telah terjadi bentrokan berdarah antara FPI, Front Persaudaraan Islam, dengan Laskar Wali Songo, yaitu atau yang biasa disingkat dengan PWILS ya. Terjadi bentrok berdarah, tepatnya itu di Desa Bundan ya, di Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. FPI yang waktu itu menjaga ya ceramah Habib Rizik Syihab yang dikabarkan ini, beliau adalah imam besarnya, tidak tahu imam besarnya apa ya, entah imam besar Islam atau imam besar dari Belanda Alawi juga. Secara pribadi saya tidak inginlah masuk ke dalam perdebatan nasab ini, baik antara yang menggugat ataupun yang tergugat. Jadi terjadi bentrok antara FPI, Front Persaudaraan Islam ya. Kalau FPI yang lama itu Front Pembela Islam, itu sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan sudah dibubarkan oleh pemerintah. Kemudian yang ini adalah New FPI, yaitu Front Persaudaraan Islam. Ini bentrok dengan PWILS di Pemalang. Berikut adalah beritanya. Bentrokan berdarah terjadi dalam acara peringatan bulan Muharram yang menghadirkan penceramah Habib Muhammad Rizik Syihab. Ceramah tersebut digelar di Desa Begundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu malam. Dikutip dari Kompas.com, bentrok terjadi antara dua ormas Islam, yakni Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWILS dan Front Persatuan Islam atau FPI. Ketegangan bermula saat masa PWILS berkumpul di satu masjid dan bergerak menuju lokasi ceramah dengan tujuan membubarkan ceramah Habib Rizik. Meski polisi telah melakukan pemblokiran, sebagian massa PWILS berhasil menyusup, mendekati panggung pengajian dan mulai melempar batu. Salah satu saksi mata bernama Ahmad menceritakan, detik-detik bentrokan terjadi tepat sebelum rombongan Habib Rizik tiba di lokasi. Ia menyebut rombongan orang-orang berbaju putih mengejar orang-orang berbaju hitam. Sementara itu dalam ceramahnya, Habib Rizik menyampaikan bahwa penyerangan menyebabkan 5 orang terluka. Nah itu tadi ya guys, salah satu beritanya. Kalian juga bisa mencari berita kronologinya sendiri ya, di banyak itu di media sosial. Hal ini, pemicunya ini sebenarnya sudah lama guys ya, yaitu Habib Rizik ini sudah lama, yaitu pada sebelum puasa Ramadan kemarin ya, itu Habib Rizik itu pernah menyatakan untuk mengajak umat Islam ya, umat Islam pendukungnya ya, pendukung klan Alawi, yaitu Muhyiddin, yang tentunya pasti ini adalah orang pribumi ya, ini untuk berperang melawan gerombolan atau laskar-laskar yang disebut beliau ini adalah laskar monyet ya, yang dimana mereka ini beliau ini mengajak perang setelah bulan puasa Ramadan ya, tepatnya bulan Ramadan kemarin ini ya. Ini dia beritanya ya, orasi beliau untuk mengajak perang. Begitu berdasarkan pertemuan ini sudah ada, saya mau sampaikan ini kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet. Sudah ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini. Sudah saya mau sampaikan kepada mereka, sudah capek tidak kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek, kita perang aja deh. Nah itu dia, kita perang aja lah. Nah, itu yang dimaksud beliau ya, mengajak perang ya. Tentunya yang dimaksud mengajak perang itu adalah PWILS lah ya, yang dimaksud laskar-laskar monyet. Kita lanjutkan videonya. Takbir, umat Islam semua, kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan dagingnya. Sudah takbir, umat Islam semua, saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir, takbir, takbir. Nah, akhirnya puncaknya itu terjadi kemarin ya, di hari Rabu itu terjadi di Pemalang, bentrok antara FPI
Yang FPI ini sebenarnya ini juga ada Laskar Sakera juga yang hadir untuk menjaga Habib Rizik Syihab ini. Terjadi bentrok, benar-benar terjadi perang lah ya di Pemalang itu. Kemudian ini ada sebuah postingan yang saya posting kemarin, yaitu Pray for Pakundan, Kamis 24 Juli 2025. Saya membuat postingan yang kemudian juga saya copy paste itu dari grup Pemalang. Di sini saya membuat postingan seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. PWLS teriak Allahu Akbar, FPI teriak Allahu Akbar, bahkan polisi yang menengahi teriak Allahu Akbar, dan masyarakat yang hadir teriak Allahu Akbar. Sesama muslim saling serang, perang mengatasnamakan jihad. Jihad ndulmu itu ya tentunya ini bukan jihad ya. Jihad itu tentu adalah membela agama Allah, bukan ngotot membela nasab atau menentang nasab. Sudah jelas nasab itu tidak bisa menolongmu di akhirat. Kemudian ini adalah hasil kopas saya, daftar korban yang dirawat di RS Siaga Medika ya. Ada Khairul Farid dari kubu PWLS, luka di bagian kepala, alamat desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam. Kemudian ada Rizky Nur Fauzi dari kubu PWLS, tangan kanan tidak bisa digerakkan, alamat desa Majagong, Kecamatan Randu Dongkal. Kemudian ada nama Ahmad Warsono dari kubu PWLS, luka kepala bagian belakang, alamat Brebes. Selanjutnya ada Khairul Anam dari kubu PWLS, robek belakang kepala, alamat desa Karangkembang RT 6 RW 1 Kecamatan Ngalian Kabupaten Kebumen. Mahmudi dari kubu PWLS, luka bagian hidung, alamat Karanglawet RT 8 RW 2 Kecamatan Telogorejo Kabupaten Demak. Mono dari kubu PWLS asal Karanganyar Solo, luka kepala bagian belakang dan wajah. Satu orang korban dari PWLS belum bisa dimintai keterangan karena belum sadar. Ini ya, belum sadarnya ini pada waktu postingan ini diterbitkan, yaitu di hari Kamis 24 Juli 2025 di saat hari kejadian ya. Kemudian korban dari kepolisian ada Muhammad Bintoro, luka sobek pelipis kanan, pangkat Bribka Samapta Polres Pemalang. Nama Nikolas Aji Wicaksono, luka kepala kanan belakang, pangkat Bribda Samapta Polres Pemalang. Kemudian selain di RS Siaga Medika Pemalang juga ada ini yang dirawat di RS Al Ikhlas, yaitu ada nama Pono dari kubu PLS, luka robek di bibir dan jari kiri, asal dari Karanganyar. Satu orang korban belum bisa dimintai keterangan karena belum sadar. Ini satu orang masih pingsan ya atau belum sadar, ini ada di RS Al Ikhlas. Kemudian ada juga dari Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang pada saat kejadian. Untuk informasi para korban belum sepenuhnya 100% masuk data baik dari kubu PWI maupun dari kubu FPI. Informasi saya dapat dari grup Pemalang. Kemudian bagaimana korban dari FPI? Kalau yang kami baca ini, yang kami posting ini ya, itu adalah korban dari pihak PWLS. Untuk korban dari FPI ini kami ambilkan dari kanal YouTube Awalnya Muslim. Innalillahi, di korban pertama dari penglihatan Om Dalban waktu terjadi kericutan kemarin malam. Bismillah ya. Bismillah. Tolong ambulan yuk, udah beberapa. Ambulan masih ambil. Ambulan di depan ada. Suasana terjadi gesekan antara teman FPI dengan PWI. Radius 500 meter dari panggung. Coba ya, mana kepalanya? Mana? Ya, itu tadi. Kemudian ini lagi keruh-keruhnya seperti ini, lagi panas-panasnya ya pasca bentrokan yang terjadi antara FPI dan PWLS. Ini malah Habib Bahar ini membuat orasi di salah satu pengajian beliau bahwa beliau ini akan pergi ke Pemalang. Kami ambilkan dari kanal YouTube-nya Harry Pras dengan judul Habib Bahar tepuk dada mau pimpin perang ke Pemalang. Begini reaksi Harry Pras ya. Kita lihat ini videonya. Nah, setelah kejadian kemarin, ada video orasi dari Habib Bahar Smith yang dimana dia siap mati. Dia mau pergi ke Pemalang katanya teman-teman. Entah dia pulang sebagai nama atau pulang mayatnya atau membawa kemenangan, istrinya akan tertawa dengan hal tersebut. Keren. Coba kita simak dulu videonya, nanti baru kita berikan komentar. Pak Habib Smith saat ini akan berangkat ke Pemalang. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai saudara.
pulang hidup atau mati. Istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah SWT. Berjuang di jalan Allah, teman-teman. Jadi perang dengan sesama muslim itu katanya berjuang di jalan Allah. Selama ini nggak ada, saudara. Nah itu tadi ya, Masya Allah, ini benar-benar ya toksik ya. Sama saja nih Habib Bahar, Ustadz Rizik Syihab, kemudian juga ada menantunya itu Hanif Alatas. Kabarnya juga di pengajian beliau, Hanif Alatas ini juga menyuarakan orasi juga ya. Adalah itu banyak kalau kalian mau cari itu di media-media sosial ya. Kemudian ada postingan dari salah satu ustadz, yaitu Ustadz Brahma Kumbara ya, yang tujuannya membela habaib ya, tapi malah ini ya, malah menyalahkan Salafi Wahabi ya. Hal ini juga diungkap di kanal YouTube-nya Mas Syarif Pras. Beliau Ustadz ini malah menyalahkan Wahabi atas terjadinya bentrokan ini. Ini videonya ya. Baca dulu seperti apa postingannya, nanti kita komentari kekonyolan ini. Nah ini dia ya, Ustadz Brahma Kumbara. Sudah sering saya ingatkan kalian, jangan sampai mau diadu domba, dipisah. Kalian harus tahu otak di balik konflik nasab adalah Wahabi, musuh aswaja, musuh teman-teman. Jadi orang-orang Mekah Madinah itu musuhnya orang-orang NU. Toh bener memang musuh. Padahal orang-orang Salafi tidak ada yang menganggap kalian musuh. Orang-orang Salafi mendakwahi kalian agar kembali mengerjakan sunnah saja tanpa bid'ah, bukan memusuhi. Oh enggak, kalau mereka musuh, Wahabi musuh. Yuk kita datangi Mekah Madinah, kita bunuh semua, hancurkan semua Wahabi. Kerjasama dengan Syiah kalau begitu, biar tambah jos. Dan kamuflase HTI, musuh negara. Kalau mau gelut, mereka saja yang berkonflik, kalian jangan ikut. Wali Songo tidak mengajarkan kekerasan juga, sebaliknya Nabi Muhammad SAW pun benci kekerasan. Jadi di bagian ini pun, kalau kita berbicara masalah fakta teman-teman, ini sangat jauh sekali dari kebenaran. Karena apa? Bagaimana mungkin orang-orang Salafi ini menjadi biang kerok dari gaduh nasab? Padahal tidak ada satupun orang-orang Salafi yang sampai membuat tesis tentang nasabnya Ba'alawi. Ada. Bahkan seperti Ustadz Riyad Bajri. Ustadz Riyad Bajri dulu membahas nasab Ba'alawi, cuma mengatakan nasabnya Munqati, tanpa membuat tesis. Tapi orang-orang di Yaman ini terkhusus ya, di Yaman ada salah satu dokter. Mereka melakukan penelitian bersama ilmuwan bahwa nasab Ba'alawi memang terputus. Di Yaman ini. Di Indonesia juga seperti itu. Jadi yang membatalkan nasab Ba'alawi bukan cuma orang-orang Salafi. Meskipun orang-orang Salafi ketat di bagian hal seperti ini. Tidak segampang itu mengakui si fulan zuriat Nabi, apalagi terputus, kata Profesor Manakhim Ali. 500 tahun terputus. Ya Allah. Dia ingin membela nasab Ba'alawi, teman-teman. Cuman caranya seperti ini. Dan dia juga pernah ya bertemu dengan Kiai Said Akil Siraj. Sana helwah kiaiku, guruku, inspirasiku, penyemangatku yang ke-72. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Kalimat terus semangat setiap kali berjumpa dari panjenengan yang membuat saya terus melangkah, berjuang dan berkarya. UBK ya, Brahma Kumbara. Memuja-muji Kiai Said Akil Siraj dengan berlebihan. Apakah tidak tahu kalau Kiai Akil Siraj itu membatalkan nasab Ba'alawi? Tidak percaya bahwa mereka adalah zuriat Nabi. Bahkan sampai memberikan statement kalau orang-orang Ba'alawi ini orang-orang ngaco. Bahkan saking menentangnya Kiai Akil Siraj ini kepada Ba'alawi, sampai menyebutkan tidak ada ulama besar yang bermarga Ba'alawi. Katanya inspirasi. Ya kalau inspirasi ya itu ikuti ini. Jangan mengatakan orang yang membatalkan nasab Ba'alawi itu Wahabi. Berarti Anda menuduh Kiai Akil Siraj ini Wahabi kalau gitu. Aduh, memang lucu teman-teman. Mereka ini, orang-orang seperti mereka ini, lucu-lucu pokoknya. Ada lagi satu postingan, coba kita baca. Bentrokan PWILS versus FPI, Muslim versus Muslim, pribumi versus pribumi. Akhirnya kan memang betul. Kemarin Habib Rizik Syihab yang berorasi, saya ingin mengajak umat Islam, pokoknya semua yang Islam ikut Habib Rizik, semuanya, untuk memberantas gerombolan monyet. Waduh, gerombolan monyet mau diberantas teman-teman. Ngajak umat Islam, berarti semua. Harusnya para Ba'alawi ngajak para Ba'alawi, jangan ngajak pribumi. Masa Ba'alawi ngajak pribumi? Ya, padahal yang diajak untuk menyelesaikan masalah ya gerombolan Ba'alawi dengan mereka. Enggak, ngajak. Dari dulu saya teriak-teriak jangan bertengkar. Kita sedang diadu domba oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Kita sama-sama Allahu Akbar. Ya tetap bertengkar teman-teman. Ya tetap, jangankan mereka, orang-orang yang sejatinya sebagai NU sendiri, ya sesama NU, mereka banyak berselisih paham. Kok orang-orang Salafi ini selalu menentang amaliyah NU sih? NU aswaja. Kenapa? Jangankan orang Salafi, sesama NU pun banyak yang berselisih paham. Ya, Nah itu tadi ya, ini sungguh sesuatu yang sangat miris, karena korbannya itu adalah antara pribumi dengan pribumi, bukan pribumi dengan Ba'alawi ya, tapi pribumi dengan
pribumi yang menjadi muhibin daripada Habib Ta'alawi ini. Dan semoga kedepannya kita ya sebagai umat Islam ini sadarlah ya, jangan sampai terjadi hal yang demikian ya. Jangan sampai kita itu termakan provokasi atau termakan adu domba. Intinya kita itu harus bersikap waras lah ya, bersikap dengan akal yang sehat, siapa yang kita bela. Kalau secara pribadi memang saya itu dulu adalah juga salah satu muhibin daripada Habib ya. Akan tetapi alhamdulillah saya sudah keluar dari lingkaran itu, lingkaran nasab, karena seharusnya para Habib ini ke depan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, yaitu mengamalkan sunnah-sunnah yang sahih, tidak bertolak belakang dengan selama ini yang saya lihat sendiri ya, dan nilai sendiri bahwa itu memang banyak doktrin-doktrin kepada umat ya, yang setiap ceramahnya itu selalu mengedepankan nasab, mengedepankan turunan, mengedepankan nenek moyangnya, mengedepankan leluhur-leluhurnya yang dari Yaman, seperti itu. Bahkan ada 1, 2, 3 hadis yang di dalam ceramahnya itu dawir lah ya, bercerita dongeng mengatasnamakan karomah. Bukan saya nggak percaya karomah ya, kita itu wajib beriman kepada karomah, mempercayai karomah, tapi karomah yang bagaimana dulu, bukan karomah yang diceritakan oleh Pak Habib itu yang bisa diwariskan ya ke anak cucunya, bukan seperti itu ya. Saya mohon maaf lah ya, seperti itu. Secara pribadi saya tidak percaya dan keluar dari lingkaran muhibin tersebut. Dan semoga saja kedepannya hal ini cepat terselesaikan dengan musyawarah dan dengan hukum yang berlaku, undang-undang berlaku di negara kita ini. Cukup sekian, insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas yang lain. Dan barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.